warga kamp pengungsi di Khan Yunis, Gaza berjuang menghadapi hujan lebat yang membanjiri tenda-tenda darurat mereka. Mereka harus melawan rasa dingin di tengah air yang masuk ke tempat yang menjadi satu-satunya tempat mereka berlindung. Berbagai cara mereka lakukan untuk mengeringkan tempat mereka, di antaranya menggali tanah untuk membendung aliran air hujan hingga menggunakan alat seadanya. Menurut laporan media lokal, seorang bayi berusia 8 bulan meninggal dunia akibat cuaca dingin yang ekstrim di Khan Yunis. Sementara badai pada hari Kamis menyebabkan sebuah rumah berlantai 3 runtuh di lingkungan Al-Nasr dan beberapa kamp serta daerah terendam banjir. Tim penyelamat melakukan 32 misi dalam 12 jam terakhir, termasuk mengevakuasi 14 orang dan menanggapi 17 tenda yang terendam banjir sambil memperingatkan bahwa kondisi dapat memburuk seiring berlanjutnya cuaca buruk. Keinformasi selanjutnya, pemerintah Austria menyetujui undang-undang yang melarang pemakaian hijab untuk siswi di bawah 14 tahun. Kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Parlemen Austria menyetujui undang-undang yang melarang pemakaian hijab untuk siswi di bawah 14 tahun. Kebijakan ini menuai komentar pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian memuji kebijakan ini, sebagian lainnya menilai ini bentuk dari diskriminasi agama Islam. Sementara pemerintah setempat berdalih, aturan ini dikeluarkan untuk melindungi anak perempuan dari penindasan. Larangan berlaku pada Februari mendatang untuk semua bentuk hijab termasuk cadar dan burka. Kritik kebijakan ini juga datang dari sejumlah kelompok hak asasi manusia. Menurut mereka, sejumlah orang berhak memutuskan apa yang ingin mereka kenakan. Pemirsa, aksi protes terjadi di Oslo usai pemimpin oposisi Venezuela menerima hadiah Nobel Perdamaian. Massa menilai penghargaan tersebut sebagai propaganda Barat. Aksi protes terlihat menentang pemberian hadiah Nobel Perdamaian kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado di Oslo. Para pengunjuk rasa menunjukkan dukungannya kepada rakyat Venezuela dan mengecam penghargaan yang dinilai sebagai propaganda Barat. Mereka menilai Machado tidak sepantasnya mendapatkan hadiah perdamaian usai mendukung Zionis Israel atas aksi keji yang dilakukan di Gaza. Machado juga diketahui pernah meminta intervensi PM Israel Benyamin Netanyahu dan Argentina untuk menjatuhkan rezim Nicolas Maduro di Venezuela 2018 silam. Massa juga menilai hadiah itu selalu diberikan kepada pihak oposisi di negara-negara yang merupakan musuh Barat dan mencerminkan standar ganda serta bentuk politisasi penghargaan tersebut. Machado menerima hadiah perdamaian pada bulan Oktober, sebuah keputusan yang memicu pujian dari Eropa Barat, tetapi reaksi negatif dari negara-negara selatan. Ribuan orang memenuhi gedung Parlemen Bulgaria meminta Perdana Menteri mengundurkan diri. Ketegangan politik di Bulgaria tersebut telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Ribuan orang berkumpul di luar gedung Parlemen Bulgaria di Sofia menyerukan pengunduran diri pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rosen Zelyaskov. Massa menyerukan tuntutan mereka sambil membawa bendera Bulgaria dan plakat anti pemerintah. Demonstrasi tersebut dilaporkan diorganisir oleh PPDB dengan aksi unjuk rasa serupa yang diadakan di beberapa kota di seluruh negeri. Ketegangan politik meningkat dalam beberapa pekan terakhir di negara anggota Uni Eropa termiskin karena upaya Zelyaskov yang dipercepat untuk meloloskan anggaran 2026 telah menuai kritik luas dan memicu protes berkelanjutan sejak November. Pemerintah Zelyaskov kini menghadapi mosi tidak percaya ke-6 yang bersejarah sejak menjabat pada bulan Januari. Mosi terbaru diajukan pekan lalu oleh anggota parlemen oposisi dari PPDB, Aliansi untuk Hak dan Kebebasan.
Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di Kecamatan Tripejaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali kawat baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personil Polres Gayo Luas, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terselir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari Kawat Baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Luas. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki untuk menggendong bahan baku dan kain melewati bukit yang terjal dan juga ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Luas putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Luas, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Luas membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi ya. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat Aceh Tenggara ke Gayo Luas, jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Luas seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mualem itu juga menyebut bahwa daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Wali menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusul di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, RSUD Aceh Tamiang sudah kembali buka layanan pasien unit gawat darurat sejak Rabu 10 Desember 2025. Sejumlah pasien sudah mulai mendatangi IGD RSUD Aceh Tamiang dan dilayani oleh petugas medis. Sudah beroperasi. Masya Allah.
Jadi IGD ini adalah miniatur rumah sakit sambil bagian-bagian lain masih dibersihkan. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter kulit, ada dokter anak, ada dokter penyakit dalam. Masya Allah ya, bed, tabung oksigen, ada pasien juga. Alhamdulillah kawan-kawannya, alhamdulillah unit pelayanan sudah mulai beroperasi. Adapun untuk kebutuhan perawat, relawan perawat, kita akan tanyakan ke direktur butuhnya berapa, oke? Pemirsa, kondisi pasca banjir bandang tak menjadi penghalang bagi para korban untuk berbuat baik sesama makhluk hidup. Sejumlah warga tidak ragu menerobos derasnya banjir demi menyelamatkan kucing-kucing yang terlantar. Di tengah derasnya banjir yang merendam permukiman, aksi heroik warga muncul ke permukaan. Seorang warga korban banjir di Sumatera Utara menyelamatkan kucing-kucing yang kelaparan. Menerjang banjir, ia berupaya memberi makan sejumlah kucing yang terlantar. Aksi heroik serupa juga dilakukan seorang pria di Sumatera Barat yang rela menerobos banjir yang mengenangi rumahnya demi mengevakuasi kucing kesayangannya. Hal ini seakan jadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, kebaikan bisa muncul dengan berbagai bentuk. Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kebutuhan logistik di wilayah yang belum terjangkau masih sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan makan warga, dapur umum didirikan di Pargaringan, Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah. Dapur umum yang sudah berjalan di lokasi terlihat masih minim peralatan dan juga pasokan sehingga belum mampu melayani warga secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana PDIP DKI Jakarta membuka posko dapur umum tambahan untuk 2 desa, Simar Pinggan dan Pargaringan. Selain makanan, posko ini juga menyediakan kebutuhan bayi, snack harian hingga obat-obatan. Senang, sangat membantu kita. Yang kita lihat juga di dalam ini kan masyarakat dusun juga yang membantu kita untuk menyiapkan bahan-bahan. Dan setelah ini juga kita akan bergeser, setelah mungkin kita akan buka 10 hari di sini. Mungkin setelah ini kita akan bergeser ke Sumatera Barat. Ya, tadi kita ada bagikan obat-obatan. Mungkin kalau bicara. Pemirsa, TNI Angkatan Laut kerahkan helikopter Panther HS-1305 dari KRI Semarang 594 guna mendistribusikan bantuan ke 8 Lombu, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam misi kemanusiaan penanggulangan pasca bencana di Sumatera, helikopter HS-1305 melaksanakan dukungan angkutan udara untuk mengerahkan tenaga medis dan obat-obatan. Selain itu, dalam misi tersebut, TNI AL juga mendistribusikan bantuan logistik bagi warga di wilayah Tapanuli Tengah. Terkait dengan hal tersebut, TNI AL juga memastikan dukungan angkutan udara untuk tenaga medis dan obat-obatan ini akan terus dilakukan di wilayah yang sulit terjangkau melalui jalur darat. Menempuh jalur laut dan darat selama 32 jam, tim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia wilayah Sumatera turun langsung mengantarkan bantuan untuk korban bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat. Menempuh jalur laut dan darat selama kurang lebih 32 jam dari Batam, Riau, dan Sumatera Barat, tim Korwil IJTI Kepulauan Riau akhirnya tiba di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perjalanan penuh tantangan ini, tim Korwil IJTI harus mengelilingi Danau Meninjau dengan rute yang rawan longsor untuk menyalurkan bantuan. Di Nagari Sungai Batang, lebih dari 800 rumah warga hancur, serta 6 korban harus kehilangan nyawa akibat bencana ini. Tak hanya di Kabupaten Agam, tim Korwil IJTI Sumatera juga melakukan penyaluran bantuan secara langsung ke masyarakat Saning Baka dan Muaro Pingai dan Paninggahan.
Tiga daerah ini berada di kawasan Kabupaten Solok. Penyaluran bantuan ke Nagari Muaro Pingai ini bahkan berlangsung hingga malam hari. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap saudara-saudara yang terkena musibah bencana di Sumatera. Donasi yang dikumpulkan selain dalam bentuk uang tunai juga berupa pakaian layak pakai, sembako, mie instan, susu, dan perlengkapan bayi, obat-obatan, serta biskuit. Kami dari Ikatan Jurnalis Televisi Wilayah Sumatera bersama teman-teman jurnalis Batam menyalurkan bantuan ke korban bencana di daerah Sumatera Barat. Ini adalah hari ketiga kami membagikan bantuan di daerah Padang Belimbing, tepatnya di Kabupaten Solok. Pembagian bantuan di daerah Maninjau, di daerah Nagari, Sungai Batang, itu kita membagikan 1 truk berisikan sembako dan pakaian layak pakai. Dan terima kasih atas bantuan dari Batam. Semoga yang beri bantuan diberi dan kelancaran rezekinya. Amin. Alhamdulillah ini sangat membantu sekali bagi warga kami. Tim Korwil IJTI Sumatera juga membagikan bantuan ke kawasan Padang Balimbing, Nagari Kotosani, Kabupaten Solok. Saat ini hampir keseluruhan korban bencana di Kabupaten Solok masih sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari masyarakat Indonesia. Dari Sumatera Barat, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.